Pemuda itu telah melihat rumah-rumah di kantor penjualan selama setengah hari. Namun tidak ada satupun penjual yang mau melayaninya. Mereka semua mengira dia hanya seorang kurir. Tidak mungkin membeli rumah di sini. Kemudian, untuk menghadapi pemuda itu, meminta gadis baru yang datang untuk melayani dia. Tanpa mereka ketahui, pemuda kurir ini sebenarnya memiliki latar belakang yang kuat. Ketika gadis baru itu mendekat, dia kaget menemukan bahwa itu adalah teman sekolah lamanya. Kiyu, kamu adalah Li Weier. Kenapa kamu di sini? Saya menjual rumah di sini. Bagaimana kamu sampai ke kantor penjualan ini? Aku ingin membeli sebuah rumah. Membeli rumah? Harga rumah di sini sangat mahal. Apakah kamu mampu membelinya? Tiba-tiba, datang seorang konglomerat muda. Manajer segera melayani dengan antusias. Dan saat konglomerat muda melihat pemuda itu, dia menyadari bahwa bukan pemuda miskin yang telah direbutnya. Pacar dari gadis itu langsung mencemooh pemuda itu, mengatakan bahwa pacarnya meminta 50.000 darinya, yang tidak bisa dia berikan. Bahkan mengancam akan membeli rumah di sini. Sungguhlah omong kosong. Tanpa disadari, pemuda itu bukan lagi seperti dulu. Kurir itu, ternyata pemuda itu adalah putra besar dari keluarga Qi. Hanya karena ayahnya meninggalkan istri dan anak, pemuda itu marah dan memutuskan hubungan ayah anak. Namun baru-baru ini, pengurus tua keluarga Qi menemukan pemuda itu, mengatakan bahwa ayahnya telah meninggal, dan meninggalkan warisan besar untuknya. Awalnya, pemuda itu tidak ingin menerima warisan ayahnya, karena dia merasa hubungan mereka sudah putus. Namun pengurus tua itu langsung menyentuh titik lemah pemuda itu. Titik lemah pemuda itu. Saya tahu Anda masih marah pada Tuan, tapi uangnya tidak bersalah. Apakah Anda rela kembali dan bekerja keras sepanjang hari, dicemooh oleh wanita sebagai pria penakluk? Hari-hari ketika sahabat baik tidak mengembalikan utang, kamu menyelidiki saya. Selama bertahun-tahun ini, guru selalu memperhatikan kabar Anda. Itulah mengapa saat Anda baru saja mendapatkan pacar, guru, izinkan saya untuk menyelidiki dengan cermat. Kamu benar, uang tidak bersalah, karena dia meninggalkan uang untukku. Aku anggap dia membayar hutang. Kemudian kepala pelayan memberikan kepada pemuda itu sebuah kartu ungu emas dengan limit tak terbatas. Dia juga bilang kartu ini hanya ada 5 di seluruh negara. Begitulah, pemuda itu ingin membeli sebuah rumah setelah mendapat uang. Namun dia bertemu dengan seseorang yang membuatnya menjadi pahlawan bagi anak kaya. Namun anak kaya ini malah tertarik pada teman wanita pemuda itu, mengatakan bahwa akan membantu gadis itu untuk sukses, dan bahkan memberikan gadis itu sebuah rumah. Pemuda itu ingin membantu gadis itu, mengatakan bahwa anak kaya hanya bisa memberikan gadis itu sebuah rumah biasa, sementara dia bisa membeli villa terbesar. Dia kemudian mengeluarkan kartu ungu emas itu. Kemudian kepala pelayan langsung memanggil bagian keuangan, meminta pemuda itu untuk menggunakan kartu. Kepala pelayan mengira pemuda itu hanya bercanda, dan ingin membuat pemuda itu jadi bahan tertawaan publik. Ketika keuangan menerima kartu, mengatakan kartu ini palsu, meminta pemuda segera menukar kartu. Semua orang mengejek pemuda, mengambil kartu palsu untuk menipu orang, kemudian akan melaporkan ke polisi untuk menangkapnya. Pada saat itu, manajer kantor penjualan datang, bertanya apa yang mereka ributkan yang mengganggu pelanggan lainnya. Kepala bagian segera menjelaskan bahwa pemuda datang untuk membuat onar. Dia adalah teman sekelas Li Weier. Dia memang datang untuk membuat onar. Li Xiao, teman sekelas Li Weier. Bagaimana dia bisa membuat onar? Manajer itu, baiklah, tunjukkan kartunya padaku. Dia tipe orang seperti itu. Hari ini dia datang untuk membuat onar. Diam. Tuan, kartu Anda ini, kartu naga ungu emas. Kamu kenal, di tangan bos kami, miliki kartu Platinum Dragon. Dalam hal warna, berbeda dengan kartu Anda ini. Berbeda, bos kami sering menyebut, mengatakan kartu naga ungu emas. Terbatas 5 kartu di seluruh negara. Tidak terduga, hari ini saya melihatnya. Tunggu sebentar, Tuan. Tunggu sebentar, Night Owl sedang membicarakan episode 17. Tunggu sebentar, Pak. Kami akan segera menyiapkan kontrak. Meskipun kamu punya uang membeli villa ini, apalagi yang bisa dilakukan di masyarakat saat ini? Yang dilihat adalah latar belakang ayahku, tapi grup Qi, direktur cabang Jiangcheng. Kamu berani mengganggu saya? Apalagi, aku juga punya dukungan dari Qi Sao. Grup Qi, saya tahu kamu ini orang desa, tidak tahu tentang grup Qi, tapi konsorsium keuangan pertama naga negara. Kamu berani mengganggu grup Qi? Itu sama saja mencari kematian. Sepertinya kamu memanfaatkan nama ayahmu. Pasti sudah melakukan banyak hal buruk. Lalu apa? Di Jiangcheng, yang diatur oleh Tuan Muda. Jika kamu tahu diri,
Hari ini akan memberikan villa ini kepada tuan muda, dan berikan wanita cantik ini padaku. Mungkin aku masih bisa membiarkanmu hidup. Hei, tuan muda. Grup Qi, manajer umum cabang Jiangsu. Apakah namanya Li? Benar, Li Xiaotian. Anaknya adalah Li Qiang yang merebut tunanganmu. Kamu sudah tahu, saya hanya menunggu tuan muda. Telepon Anda, tuan muda, jangan khawatir. Aku tahu harus bagaimana. Baik. Bagaimana? Aku mendengar maksudnya. Mereka akan melibatkan ayahku. 5 menit. Kamu seharusnya sudah bisa menerima telepon sekarang. Baiklah, aku menunggu. Sudah 5 menit. Ayah, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Saya telah dipecat. Pengurus dari grup Qi, Paman Qi meneleponku. Katanya kamu telah mengganggu tuan muda Qi. Kita mungkin akan berurusan dengan hukum. Aku tidak peduli dengan cara apa yang kamu gunakan. Segera minta maaf kepada tuan muda Qi. Bagaimana mungkin sampah ini bisa menjadi tuan muda Qi? Tuan muda Qi. Maafkan aku, tuan muda Qi. Anda memiliki kekuasaan yang besar. Maafkan saya kali ini, ya. Janganlah. Tadi kamu tidak sombong. Tuan muda Qi. Maaf, sungguh maaf. Aku akan putus dengan Wang Mengmeng begitu aku pulang. Jangan khawatir, aku pasti akan pergi jauh-jauh. Maafkan saya kali ini, ya, tuan muda Qi. Pergilah sekarang juga. Saya tidak ingin melihatmu. Baiklah, baik, terima kasih, Qi Shao. Qi Shao, ini adalah sertifikat properti dan kunci Anda. Bos kami bilang, villa ini dianggap sebagai hadiah untukmu. Ini tidak terlalu baik, kan? Qi Shao tidak tahu. Properti ini, yang diinvestasikan oleh grup Wen. Jadi, seharusnya, kamu adalah ayah pemodal kami. Oh, jadi ini rumah saya sendiri. Kalau begitu aku akan menerimanya. Zhang Cuihua, kamu sudah dipecat. Anak, kamu hati-hati. Zhu Qiming bilang, kamu sedang mengantar pesanan. Dan mengatakan beberapa hari lalu kamu meminta uang padanya. Dia bahkan berencana untuk menghina kamu di acara reuni beberapa hari lagi. Untuk merendahkanmu. Tuan muda, ini adalah berkas Zhu Qiming. Apakah saya harus bertindak langsung? Tidak perlu. Saya akan melakukannya sendiri. Baiklah. Sangat baik. Tidak terduga. Dia sudah menipu ibuku saat itu. Itu 200.000. Tetapi itu semua tabungan ibuku. Digunakan untuk pernikahan saya. Saya menganggapnya sebagai saudara. Dia menganggap saya sebagai mesin ATM. Benarkah? Tidak mengembalikan utang. Bahkan merendahkan saya secara berlebihan. Dia memiliki janji malam ini. Ini catatan. Semoga Anda tidak marah karena saya ikut campur. Saya juga ingin membela Nyonya. Lanjutkan pemberitahuan. Lakukan short selling pada perusahaan mereka. Tidak perlu. Batalkan kerjasama sepenuhnya. Tolong periksa dengan teliti untuk saya. Di mana dia sekarang? Dia memiliki janji malam ini. Di kotak 666 Hotel Chaoyang. Baik, aku sudah tahu. Lanjutkan pemberitahuan. Beritahu semua pemasok yang bekerja sama dengan Qiming Group, yang kerjasama dengan mereka. Selain itu, saham Qiming Group. Saya harap Anda tidak marah karena saya ikut campur. Apakah kalian tahu, saat Qiyu datang meminta uang kepada saya, wajahnya yang menyedihkan, sungguh lucu. Dia masih berpikir, ketika Anda memulai bisnis Anda, Zhu Qiming, saat Anda pertama kali memulai bisnis, hanya Qiyu yang bersedia meminjamkan uang kepadamu. Dan ini cara Anda membalas budi padanya. Tidakkah Anda takut akan mendapat balasan? Apa? Aku suka padanya. Apakah kamu masih menyukainya? Dia sudah tidak lagi menjadi apa-apa. Aku berkata padamu, kalian terlalu kejam. Yang berhutang uang adalah pamannya. Li Weier, sisihkan belas kasihanmu. Keluarga Li bangkrut. Kau pikir apa? Kau masih apa? Seorang gadis kaya. Kalian terlalu kejam. Li Weier, sebenarnya selama bertahun-tahun ini, aku masih suka padamu. Ku dengar, sekarang kau hanya seorang agen properti. Pertimbangkan untuk bersamaku. 1 bulan.
Aku akan memberikanmu 100.000. Aku tidak peduli. Kau pikir apa? Kau masih gadis kaya itu. Aku suka menerima segala sesuatu dengan lapang dada. Zhu Qiming. Di luar semuanya terpantau. Pikirkanlah baik-baik. Tadi aku hanya minum terlalu banyak. Semuanya. Sudah lama tidak bertemu. Kau datang ke sini untuk apa? Kami tidak menyiapkan makanan untukmu. Dia pasti mendengar dari sana. Kami makan di restoran Chaoyang. Khusus datang untuk makan gratis. Pada akhirnya, dia tidak mampu makan di sana. Makanan di restoran Chaoyang. Kalian terlalu kejam. Weier, tidak apa-apa. Silakan duduk. Saya datang hari ini. Saya tidak datang untuk makan bersama kalian. Saya datang untuk menagih hutang. Kamu pikir kamu siapa? Berani juga meminta uang dari Zhu Shao. Saya punya uang. Sejujurnya, saya hanya makan sembarangan. Semuanya harus mengeluarkan puluhan ribu. Tapi saya tidak ingin memberikan padamu. Kamu bisa apa padaku? Saya belum pernah melihat kalian orang-orang yang tidak tahu malu. Kata-kata, kita akan melaporkannya. Laporkan saja. Mari kita lihat siapa yang bisa bertahan. Ini. Kamu tidak diinginkan. Qiyu, tolong pergi. Kalau saya tidak pergi. Datanglah. Siapa yang menyebabkan masalah di hotel? Manajer minggu lalu. Kamu datang tepat waktu. Orang ini datang mengganggu makan malam kami. Apakah kamu harus menangani masalah ini? Benar, Manajer Zhou. Kami sedang makan di sini. Tiba-tiba ada penipu yang masuk, mencari kami untuk menagih hutang. Ini akan tersebar. Tidak baik untuk reputasi hotel. Jelas-jelas, Zhu Qiming tidak membayar hutang. Qiyu datang untuk menghadiri reuni teman sekelas. Hanya mengatakan 2 kalimat tentangnya. Li Weier, jangan lupa, acara reuni teman sekelas hari ini. Tapi Zhu Shao yang membayar. Bagaimana? Kamu sudah makan makanan Zhu Shao? Masih ingin memecahkan mangkuk Zhu Shao? Saya hanya datang untuk menghadiri acara reuni teman sekelas. Tidak perlu dia membayar. Manajer Zhou, jangan dengarkan omong kosong mereka. Manajer Zhou, ini Qiyu. Itu bukanlah sesuatu yang baik. Dulu, hanya seorang pengantar makanan. Sekarang, berani datang ke sini dan berbuat kacau. Kamu tidak bisa tidak peduli. Itu Manajer Zhou. Anda tidak boleh membiarkannya. Menurutku, harus dihukum. Kalau tidak, citra hotel ini sudah dihancurkan olehnya. Nakal. Jadi kamu, barusan Qisao menelepon saya. Kamu masih berani menyamar sebagai Qisao. Bos Zhu, tenanglah. Tidak ada yang berani membuat masalah di hotel. Aku akan menghukumnya dengan tegas. Qiyu, kalau begitu kita pergi. Baiklah, kita pergi.